Ya, welcome back di Lentera Intuitif. Saya Isona Suhendar dan kita bawain pick a card reading lagi nih. Ya, tema kita pilih tarot, pilih kartu tarot kita kali ini ada Dream Interpretation. Ya, arti mimpi kamu. Ini bakal berulang, ini bakal sering banget aku bawain, mungkin tiap sebulan sekali. Jadi, oh ya, dan di tiap Dream Interpretation aku bakal minta kalian untuk pause sejenak, untuk berhenti sejenak, dan kalian bisa pikirin lagi, bisa visualisasikan lagi mimpi apa yang dari kemarin mungkin kamu rasa berulang atau ngeganggu kamu. Ya bisa kamu minta heningnya dulu gitu dari apapun yang kamu, tapi kayaknya enggak deh, kalau kamu lagi di jalan jangan deh. Ya mungkin kamu bisa pause dulu bentar intro video ini dan lihat tiga kartu ini baik-baik. Ya mana yang paling resonate, oke? Grup satu di sini ada Ace of One, grup 2 ada Page of Cups, grup 3 ada Five of Swords, oke? Ya bisa dicerna baik-baik atau bisa di recall lagi pengalaman di mimpi kamu itu kayak gimana dibandingin sama tiga kartu ini, mana yang paling resonate. Grup satu Ace of One, grup 2 Page of Cups, grup 3 Five of Swords. Oke, kalau kalian udah tahu kalian ada di grup yang mana, cek aja di kolom deskripsi, di situ aku tinggalin timestamp. Kalau nanti kamu klik aja, kita ketemu di readingan kamu masing-masing. Welcome grup satu untuk arti mimpi kamu kali ini. Di sini kamu punya Ace of One. Di bawahnya ada Nine of One. Tadi aku udah nyontek. Ini apa ya, aku bilangnya ini panas banget sih. Mungkin uh, secara visual mungkin di mimpi kamu ngelihat banyak apa ya, kayak banyak peperangan, banyak pertempuran, mungkin perkelahian di mana nggak tahu ya, kalau ngelihat Nine of One di sini kamu bertahan di situ. Kayak walaupun orang-orang sekitar kamu kayak apa ya, kayak kalau lagi di perang tuh mereka udah jatuh bersimbah darah gitu, tapi kamu tetap bertahan di situ. Biasanya bukan apa ya, ini mimpi yang biasanya kalau kamu udah pas kamu bangun gitu, entah kamu bangun atau kamu kebangun gara-gara ini yang bikin kamu keringat dingin gitu. Iya, bukan mimpi yang bikin kamu tenang, betul. Tapi kalau ngelihat Ace of One di sini, ada something di diri kamu yang sedikit banyak kayak apa ya, kayak terpatik gitu, kayak kamu nyalain korek api yang mana semangatnya ada. Mungkin ini juga pada akhirnya mimpi yang bikin kamu termotivasi. Gini deh, after all biasanya kalau mimpi semacam ini yang bikin kamu capek pas pas kebangunnya, atau mimpi yang bikin kamu nggak tenang kayak gini, kemungkinan ini kayak kegelisahannya kamu yang apa ya, yang terwujud atau termanifest dari visual mimpi kamu yang sebegitu melelahkan. Ya mungkin nggak selalu soal perang atau pertumpahan darah, ini mungkin bisa jadi soal kondisi di kerjaan kamu kali yang lagi hektik-hektiknya kayak gitu. Ya, yang jelas ya aku beberapa kali pernah kayak gitu, aku ada kerjaan yang bener-bener stressful banget aku kerjain, kayak deadline-nya tuh apa ya, sehari dua hari gitu, terus udah 18 jam aku kerjain, tapi aku tidur bentar kali ya, 4-3 jam kayak gitu, terus kebangun dengan keringat dingin kayak gitu, kayak apa ya, semua beban, semua stres yang aku uh, pikul, yang aku tanggung selama bangun itu kebawa ke mimpi, dan itu apa ya, sedikit banyak itu ngasih motivasi sih kalau buat aku di situ. Soalnya oke, tidur 3-4 jamnya biasanya jadi cuma 2-3 jam gitu, soalnya kebangun duluan gara-gara di mimpinya ikut ke bawah hektik, tapi motivasinya di situ ada sih. Ya biasanya tidur-tidur yang kayak gitu yang bikin aku jadi, oh dulu gue pengen cepet-cepet beresin kerjaan ini, ngerti gak sih? Kayak itu mimpi yang mengingatkan kamu kalau jalan keluar, atau apa ya, ya mungkin iya jalan keluar atau release date-nya kamu udah deket. Ya kamu eh, nggak akan lama kali di posisi itu, paling lama seminggu lah, 1-2 hari kamu ada di posisi ini, baru setelahnya kamu bisa bebas. Tapi tergantung dari stresnya apa sih. Kalau di kasusku, aku ngerjain kerjaan yang mungkin kerjaannya banyak tapi deadline-nya cuma 2-3 hari kayak gitu, dan itu harus cepat selesai. Dan uh, kurang lebih gambarannya gitu yang gue tangkep di sini. Di samping Ace of One ada Ace of Sword. Hmm,
ada Three of Wands, Three of Cups. Ya, lihat ada paralelnya di sini. Ada Ace of Wands ketemu Ace of Swords. Ada Three of Wands, ada Three of Cups. Di sini Strength, di sini Eight of Coins. Kayak kita kayak ngelihat lagi ada rimanya gitu, kayak lagi berpuisi spread ini. Yang jelas kalau ngelihat Ace of Wands di sini ada Ace of Swords, mungkin untuk menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi sekarang, kamu butuh sudut pandang yang baru, kamu butuh cara yang baru. Ya apalagi Three of Wands di sini dia secara aktif dia bereksperimen kali, secara aktif dia kayak exploring. Secara aktif dia exploring, dia nge-explore mungkin ada cara lain supaya kamu bisa beresin masalah yang lagi kamu hadapin sekarang ini dengan cara yang lebih clean, dengan cara yang lebih rapi. Ya terlepas dari Three of Cups di sini kelihatan orang-orangnya lagi happy, orang-orangnya lagi dancing around, mereka lagi joget-joget di situ, tapi aku ngerasa itu distraksi aja sih. Mungkin kamunya sekarang lagi hektik, kamunya sekarang lagi banyak kerjaan, lagi stres, banyak tanggung jawab, banyak pikiran, tapi orang-orang sekitar kamu kayaknya kok mereka asik-asik aja, kok mereka seru-seru aja. Ya mungkin salah satunya karena tanggung jawab terbesarnya sekarang ada di kamu. Jadi secara nggak langsung kamu yang penuh tekanan saat ini alasan kenapa mereka bisa santai-santai katakanlah seperti itu, leha-leha kayak gitu, party kayak gitu, karena kamu yang lagi menopang bebannya sekarang. Ya, dan jangan terlalu keras pada mereka. Mungkin tiap orang ada masanya gitu. Mungkin sekarang masanya kamu untuk berjuang, masanya kamu untuk stres, jadi nggak usah terlalu julid kali ngeliat orang lain. Kayak mungkin dalam hati kamu ada ngedumul, ini orang-orang kok bisa asik-asik begitu, mereka nggak tahu aku di belakang bla 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 bla. Ya mungkin mereka tahu, tapi emang belum waktunya aja mereka untuk ada di posisi kamu. Sekarang waktunya mereka untuk nikmatin waktunya mereka untuk have fun. Ya. Dan kalau ngomongin tanggung jawab, pada akhirnya tanggung jawab yang kamu pikul itu yang bikin kamu jadi kuat sih. Dengan kamu tidak menghindari itu ya. Lihat di sini ada Eight of Coins. Dia figur ini dia dengan tekun mengerjakan pekerjaannya. Dia nggak lari, walaupun kerjaannya lagi banyak nih, numpuk. Ya kelihatan kan stacking kayak gitu, numpuk. Tapi dia nggak lari, dia nggak leha-leha, dia nggak minta bantuan orang bahkan di sini. Dan strength-nya kamu ada dari situ. Dari kamu yang mengambil tanggung jawab kamu sepenuhnya, terlepas dari sikap orang-orang sekitar kamu. Di samping Nine of Wands di sini kamu punya Knight of Coins. Oh ya, perseverance-nya atau ketahanan kamunya di sini benar-benar kelihatan sih. Cara kamu ngadepin masalah kamu, cara kamu ngadepin konflik kamu sekarang, kamu benar-benar stand your ground gitu kali ya. Kamu benar-benar kokoh, kamu benar-benar kuat ngadepin segala tantangannya. Dan di bawah Three of Wands ada Ten of Swords. Nah ini yang aku bilang tadi soal exploring. Kadang kalau kamu kalau kamu terlalu jauh mainnya kayak gitu, kayak brainstormingnya udah terlalu jauh gitu, yang ada kamu nambah beban pikiran ya. Mungkin di sini aku harus mengingatkan kalau dari semua faktor yang kamu explore itu, kamu cukup ngambil satu kok, cukup ngambil Ace of Sword-nya doang, cukup ngambil satu cara yang bisa kamu aplikasikan sekarang, yang bisa ngebantu mungkin menyelesaikan masalah kamu lebih cepat sekarang. Soal 10 yang lainnya yang nggak kamu pakai udah nggak usah dipikirin, mungkin bisa kepake di kesempatan selanjutnya. Sekarang kamu coba butuh satu, dan satu yang paling efektif, yang paling efisien. Di bawah Three of Wands ada Temperance. Nah ini yang aku bilang, kadang dari dari kontras yang kita lihat dari sekeliling kita, bahkan dari diri kita, ya kayak kita yang ngebiarin orang-orang sekitar kita have fun, orang-orang sekitar kita senang-senang kayak gini, padahal kita lagi struggling, padahal kita lagi susah hidupnya. Itu yang ngebangun kita jadi pribadi yang lebih baik. Ya percaya nggak sih, secara nggak langsung menjadi orang tua tuh seperti itu. Belakangan aku pikir iya juga sih, iya, kayak ngelihat anak-anak kan, ya anggaplah Three of Cups di sini adalah mereka yang kayak tanggung jawab kamu, anak-anak kamu harusnya nggak harus tahu penderitaan kamu. Mereka tahu pun buat apa, belum waktunya mereka untuk mengerti. Yang namanya anak-anak ya waktunya mereka untuk bermain. Sekarang tanggung jawabnya kamu untuk
berusaha untuk memastikan masa depan terbaik buat mereka. Jadi kamu pikul dengan apa ya aku bilang ya, kamu lihat itu sebagai kemuliaannya kamu kali, iya, sebagai apa sih, glorious purpose-nya kamu. Aduh, aku inget Loki. Iya, serinya Disney seri ada Loki, dan di bawah strength tuh ada Nine of Wands lagi. Iya, dan ini memperkuat ya, strengthen strength di sini, apa yang aku bilang di awal. Pada akhirnya kamu yang stand your ground, kamu yang nggak kabur, kamu yang nggak lari dari tanggung jawab kamu sekarang, adalah kamu yang menjadi kuat. Iya, kekuatan kamu muncul dari situ, dari keinginan kamu untuk bertanggung jawab, dari keinginan kamu untuk nggak lari. Dan di akhirnya ada Queen of Cups, dan aku rasa ini Queen of Cups yang cukup baik, dan aku agak menantikan ini sih. Soalnya cupsnya di sini cuma ada Three of Cups di sini, dan kayaknya ini Three of Cups bukan soal kamu, soal orang-orang yang mungkin ada di bawah tanggung jawabnya kamu, yang kamu biarkan. Udah kalian santai-santai aja di pojokan, biar aku yang kerja, kayak gitu. Dan Queen of Cups di sini mungkin kamu yang ngeliat diri kamu yang nunjukin, atau yang kamu yang menerima perasaan kamu yang nerima kalau kamu udah lelah, kamu yang nerima kalau kamu udah capek. Di sini ada Nine of One, Ten of Sword, Nine of One lagi, ada Strength, Eight of Coins. Sebenarnya kamu capek, sebenarnya kamu juga pengen senang-senang bareng mereka, tapi kamu nggak bisa. Dan aku rasa perasaan kayak gitu nggak yang harus kamu nggak yang harus kamu sesali, cukup kamu terima. Cukup kamu terima kalau kamu pun ada batasnya, kalau kamu pun bisa capek, kalau kamu pun bisa bisa jenuh gitu kali ya. Dan perasaan itu kadang kalau kita udah terlalu lama ada di posisi ini, posisi bertahan, posisi bertanggung jawab, kita bisa dengan mudah mengabaikan perasaan semacam itu, dengan ngerasa ini udah tanggung jawab gue, ini udah kerjaan gue, udah, kalian nggak usah perasaan kamu nggak kamu validasi di sini, capeknya kamu nggak kamu validasi. Soalnya ya kalau di posisi ini sih aku pun kemungkinan bakal melakukan hal yang sama, soalnya banyak banget yang harus aku kerjain, banyak banget yang harus aku pikirin di sini. Tapi aku harap kamu menyisihkan waktu di harinya kamu yang berat ini untuk ngelihat ke dalam diri kamu, untuk ngerasain apa yang kamu rasain, capeknya kamu, jenuhnya kamu, dan mungkin pengorbanannya kamu. Jangan kamu anggap itu sebagai hal yang gak cuma tanggung jawab kamu, sebenarnya itu juga hal yang patut kamu patut kamu validasi dari diri kamu. Soalnya kalau kamu nggak ngelihat kelelahan kamu sebagai hal yang bisa kamu terima, kamu bakal memproyeksikan kelelahan kamu ke orang-orang sekitar kamu. Ngerti gak sih? Kan ada masanya kita kalau aduh gue lagi balik kerja capek banget lagi, terus orang-orang di rumah pada nggak ngerti lagi gue lagi capek, kayak gitu, kayak terus kamu berusaha untuk mengekspresikan kelelahannya kamu ke mereka dengan cara yang ya kalau gue capek kalian juga harus ikut capek. Aku rasa nggak kayak gitu. Kalau kamu masih ada kepikiran ke situ, kemungkinan kamu masih belum bisa menerima kelelahannya kamu. Padahal mah ya, daripada bikin orang lain capek, mending kamu istirahat. Kalau nggak bisa di rumah, di mana gitu tempat yang bisa bikin kamu istirahat. Iya, dan kelelahan kayak gitu harus kamu terima sebelum pada akhirnya kamu ya, daripada kelelahan itu kamu tularkan istilahnya ke orang-orang yang berusaha kamu lindungi mungkin di sini. Iya, kadang ada masanya kayak gitu. Aku nggak pengen orang tua aku capek, aku nggak pengen anak istriku ikut capek dengan kerjaanku, pulang ke rumah aku malah bikin mereka capek, harus ngadepin tingkah laku aku yang menyebalkan kayak gitu. Nggak bisa sih, itu harus kamu emotional turmoil, si gejolak emosional itu pada akhirnya harus dari kamu dulu yang nerima. Kalau kamu capek nggak apa-apa, istirahat aja, nggak usah yang kadang iya sih, kalau lagi capek kita jadi gampang marah juga sih. Dan aku rasa marah itu lebih gampang daripada kita mengakui kalau kita lagi butuh istirahat. Lebih gampang kita untuk marah, untuk nyalain orang, ketimbang kita untuk menerima kalau aduh please deh gue udah capek. Soalnya nggak tahu ya, aku ada di masa itu dimana aduh anjir udah capek banget, udah nggak bisa ngomel, yang ada aku udahlah tiduran aja kayak gitu. Kayak tiduran kayak pingsan kayak gitu, soalnya mau marah juga udah nggak ada energi. Dan aku rasa
daripada energinya kita pakai buat marah gitu, mending kita pakai buat memulihkan diri nggak sih? Walaupun iya sih secara nggak langsung marah itu bisa agak melampiaskan kekesalan kita di tempat kerjaan, tapi aku nggak ngerasa itu cara yang baik aja sih. Kamu bisa apa ya, bisa melampiaskan caranya dengan yang bukan marah kayak gitu. Ya, ya itu yang aku bilang, mending tidur nggak sih? Atau mending main nggak sih sama anak kayak gitu. Mm-mm. Ya kadang kadang aku kepikiran gitu sih, kalau udah capek aku bawaannya udahlah tidur ya, kayak kalau nggak tidur aku nonton film atau nonton YouTube apa gitu yang bisa ngebantu aku tidur. Yang penting aku nggak apa ya, aku tahu hidupku lagi banyak bebannya sekarang dan aku nggak pengen jadi beban buat orang sekitarku kayak gitu ya. Dan aku rasa itu ya sih yang perlu kamu sadarin sekarang soal mimpi kamu belakangan mungkin ya. Ntar semoga ntar pas recording intro aku nggak lupa minta kalian untuk meditate dulu kali ya, untuk apa ya, kalau dari kemarin mungkin ada mimpi yang kalian rasa cukup ngeganggu atau cukup berulang kayak gitu ya, itu bisa kalian uh, revisit kembali atau bisa kalian pikirkan lagi gitu soal mimpinya. Ntar deh aku rekam di intro pokoknya. Ya sampai sini kali ya readingan buat kamu. Aduh nggak enak banget outronya. Grup 1, thank you banget untuk uh, thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan support. Thank you banget untuk like dan supportnya. Dan kamu juga bisa ikut share video ini ke mereka yang kamu rasa lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana, dan Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading kayak gini. Jadi kalau kamu ada tema khusus yang pengen aku bawain di Kamis, Jumat, Sabtunya, kamu tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Ya gitu aja kali ya grup 1. Jangan lupa istirahat ya. Ya kayaknya kamu lagi bener-bener butuh istirahat sekarang ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 2. Tema kita kali ini arti mimpi kamu. Ya, semoga tadi pas di intro kamu udah coba pikirin atau meditate lagi soal mimpi yang dari kemarin mengganggu kamu atau cukup repetitif di malam-malamnya kamu mungkin. Dari kemarin mungkin ada mimpi yang berulang dan kamu pengen tahu ini maksudnya apa gitu. Bisa kamu kunjungi kembali gitu, bisa kamu pikirin lagi detailnya kayak gimana, atmosfernya kayak gimana, visualnya kayak gimana, atau mungkin bahkan audionya kayak gimana yang kamu dengar di situ, yang kamu lihat. Ya kalau udah di situ, di sini kamu punya Page of Cups grup 2. Dan kemungkinan kalau kamu ada di grup 2 ini ngelihat Page of Cups, kemungkinan mimpi yang ngebawa kamu ke sini ada mimpi yang punya nuansa kesedihan. Entah itu mimpi karena apa ya, mungkin kamu yang dibawa kembali ke momen tersedihnya kamu, ke momen yang bikin kamu sedih kayak gitu. Mungkin momennya udah lewat, tapi di mimpi kamu seolah dibawa lagi kembali ke momen itu, dan kamu ngerasain lagi kesedihan yang sama, walaupun pas bangun kamu ngerasa iya kan itu udah lama banget ya, kok gue masih sedih ya soal itu. Padahal itu udah lama banget gitu. Atau ini mimpi soal kehilangan, ya ujung-ujungnya soal kesedihan juga sih, tapi yang jelas kehilangannya nggak harus selalu soal yang real. Page of Cups di bawahnya ada Ace of Coin, mungkin kehilangan hal yang berharga di kamu. Mungkin buat kamu yang sekarang kehilangannya kayak aduh ngapain sih gue hilang sepatu doang, tapi di mimpi itu kamu balik lagi ke kelas 2 SD kamu, dan sepatu kamu ada yang ngumpetin dan kamu di situ nangis, atau kamu di situ sedihnya sedih banget gitu, sepatu kamu ada yang umpetin. Atau ya aku pernah mimpi kayak gitu, kayak pulang taraweh sendalku ada yang ngumpetin kayak gitu, dan itu sendalnya mahal gitu. Padahal begitu aku ingat lagi kayaknya nggak pernah gitu kejadian, kok aku ngerasa sedih ya, ngerasa kehilangan soal itu. Ya ini bisa soal kehilangannya bisa jadi nggak real, nggak pernah kamu alamin, tapi kesedihannya itu real gitu. Kesedihan soal kamu yang kehilangan hal yang berharga buat kamu. Dan mungkin ini mimpi yang ngebawa kamu atau niatnya mungkin pengen ngebantu kamu lagi untuk menyadari hidup kamu tuh kaya banget sih. Ada lebih dari
Kalau selama ini kamu ngerasa hidup kamu gini-gini aja, enggak sih. Hidup kamu lebih dari itu. Bahkan buat hal yang gak real sekalipun kamu tetap bisa ngerasa sedih, bukan? Kamu seenggaknya perasaan kamu belum mati. Kalau dari kemarin kamu ngerasa cukup numb gitu, kayak perasaan kamu agak mati rasa mungkin dari kemarin, mungkin di kantor atau di tempat kerjaan atau bahkan di rumah gitu, kamu terlalu banyak ngebatin, kamu terlalu banyak beban perasaan yang kamu tanggung, yang kamu telan sampai bikin kamu kayak udah nggak bisa ngerasa apa-apa lagi, udah ngerasa enam soal perasaan kamu. Di sini mimpi kamu yang bikin kamu sedih ini itu memanggil kembali kalau kamu tuh masih punya perasaan. Dan ini secara nggak langsung juga jadi katarsis kali, soal mungkin dari kemarin kamu pengen nangis, dari kemarin kamu udah sampai di titik breakdownnya kamu, yang kamu udah capek, udah pengen nangis, udah pengen mungkin ngejerit-jerit kayak gitu saking frustrasinya, tapi kamu tahan, tapi kamu telan sendiri. Dan sekarang mungkin kamu udah nggak ada segala tekanan emosionalnya, mungkin udah nggak kamu rasain lagi sih. Sekarang kamu udah di titik yang lebih nyaman, yang lebih kondusif kayak gitu ketimbang kemarin. Dan apa yang kamu kubur dari kemarin tuh udah mulai naik lagi ke atas. Frustrasinya kamu, sedihnya kamu kayak gitu, marahnya kamu bahkan, sekarang dia naik ke atas. Dan itu tandanya apa? Tandanya sekarang kamu udah aman. Dan sekarang kamu lagi memproses beban-beban emosional yang kemarin sempat kamu kubur dalam-dalam. Mungkin kemarin kamu nggak dapet rasa amannya untuk bisa mengekspresikan kesedihan kamu. Mungkin kemarin kamu, ya itu yang tadi ku bilang, ada di bawah tekanan. Yang jelas sekarang kamu udah aman kok. Kalau kamu pengen pengen istirahat dulu, pengen feeling your feeling, aduh. Tapi nggak tahu, ini grup 2 aku sangat menganjurkan kamu untuk feeling your feeling dulu sih di sini, ketimbang kamu langsung balik lagi ke kerjaan kamu, balik lagi ke urusan kamu. Mending kamu feeling your feeling dulu. Seolah kayak nggak tahu ya, kalau di sini ngelihat Ace of Coins di sini, seolah ada yang hilang di di diri kamu, dan aku pengen kamu temuin itu lagi. Ace of Coins di sini kamu kayak direbut dengan paksa kali ya, aku bilangnya. Dan aku pengen kamu dapetin lagi Ace of Coins-nya kamu. Page of Cups di sampingnya ada Queen of Swords, ada High Priestess. Lihat, ada Ace of Coins-nya lagi. Kamu temuin, cara kamu nemuin Ace of Coins kamu yang hilang adalah salah satunya dengan feeling your feeling. Dia ada di Ace of Cups, Ace of Coins-nya kamu. Di sini mungkin kemarin sempat kekubur atau sempat hilang, kamu temuin lagi di sini. Ada the Devil sama Page of Cups. Lihat, apa yang hilang di kamu di sini, kamu temuin lagi di sini. Tapi prosesnya emang nggak selalu mudah. Di sini di awalnya, di samping Page of Cups di sini kamu punya Queen of Swords, yang mana kamu tetap harus aku bilangnya, tetap harus adil ngelihat pengalaman kamu yang kemarin. Mungkin pada masanya kamu ngerasa tersakiti, pada masanya kamu ngerasa kamu jadi korban, tapi sekarang setelah masa itu lewat, kamu harus ngelihat diri kamu dengan lebih clear, dengan lebih jelas. Apa iya kamu korbannya di situ? Apa iya kamu gak ikut andil dalam dalam kesedihan yang kamu alamin di situ? Aku rasa sedikit banyak ada salahnya kamu juga sih. Ada hal yang bisa kamu perbaiki ke depannya supaya hal itu nggak terjadi lagi di hidup kamu. Ada introspeksinya di situ. Dan High Priestess juga, dia selain introspeksi, dia juga mungkin ada, nggak tahu ya, kalau ada hal yang perlu kamu maafkan dan agak sulit kamu untuk memaafkan, nggak ada salahnya kamu berdoa soal itu. Ya, doain kalau misalnya kemarin ada orang yang sempat nyakitin perasaan kamu, nyakitin hati kamu, yang bikin beban emosional kamu makin berat, mending kamu doain orangnya. Iya, bukan biar didoain orangnya, bukan biar orangnya jadi lebih baik ya, tapi biar kamunya jadi lebih baik. Kadang kita ngedoain orang lain bukan buat orang itu sebenarnya, tapi buat diri kita sendiri. Kamu doain orang itu mungkin mungkin di titik ini kamu ngerti kenapa orang itu kemarin sempet jahat ke kamu dalam tanda petik, mungkin karena
dia ada masalahnya sendiri, doain masalahnya cepat selesai kayak gitu, supaya Ace of Coins yang pernah hilang dari kamu temuin lagi. Iya, Ace of Coins dan Page of Cups ini aku kaget sih ketemu ada ini, kayak seolah kadang kesedihan itu bikin kita bukan diri kita sih. Kesedihan itu kayak merenggut bagian terbaik dari diri kita yang nggak tahu kita mau balikinnya lagi gimana kalau kita lagi sedih kayak gitu. Dan dengan mengerti kali, mengerti, menerima dan juga mendoakan kayak gitu, itu ngebantu kita untuk dapetin lagi versi terbaik dari kita. The Devil di sini aku ngerasanya kayak apa ya, kayak cermin. Gimana kita bisa dapetin lagi versi terbaik dari kita kalau kita belum menemukan versi terburuknya dari kita. Ngerti gak sih? Dengan kesedihan yang kamu rasakan sekarang itu secara nggak langsung itu menguak, itu mengeluarkan atau itu menunjukkan sisi terburuk kamu. Iya, dengan diambilnya sisi terbaik dari diri kamu, secara nggak langsung itu memunculkan sisi terburuk kamu, dan the devil di sini bukan hal yang harus kamu takutin. Iya, ini justru hal yang harus kamu terima. Iya, kadang orang kalau lagi sakit, kalau hidupnya lagi berat, dia ada aja gitu kelakuannya yang bikin orang sekitarnya ikut sakit gitu, ikut berat hidupnya. Dan aku rasa uh, bukan tugas kamu untuk menghakimi mereka. Tugas kamu untuk ngelihat ke dalam diri kamu. Ada bagian dari diri kamu yang mana yang ke-trigger di situ. Ada bagian dari diri kamu yang mana yang juga punya potensi untuk melakukan keburukan yang sama. Dan bagian dari diri kamu yang itu yang harusnya kamu maafin. Ya, maafin orang lain tuh kadang kita nggak semata-mata memaafkan kesalahannya dia atau keburukannya dia gitu, tapi memaafkan bagian dari diri kita yang mungkin punya potensi jadi seperti itu, jadi seburuk itu. Sebelum bagian dari diri kita itu keluar dan merugikan banyak orang, nyusahin banyak orang kayak gitu, mending kita maafin dulu, mending kita terima dulu kalau oh iya, aku tuh kadang bisa jadi semenyebalkan itu, tapi aku menyebalkan itu karena gini 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 gitu loh. Bagian itu yang kamu terima dari diri kamu. Di samping Ace of Coins ada Ten of One, ada The Lovers, Justice di bawah Ace of Coin, Two of Cups di bawah The Devil, dan Four of Cups di bawah Page of Cups. Ini gak tahu ya, bagus banget sih kalau ngelihat interaksi kartunya. Di bawah Page of Cups ada Four of Cups, dimana kamu jadi apa ya, kamu memaafkan bagian dari diri kamu dan kamu jadi nggak yang mudah tergoda kali. Kamu tahu siapa diri kamu tahu baik buruknya diri kamu. Begitu ada orang yang ngejudge kamu kok orangnya gitu, kamu tahu diri kamu nggak akan terganggu dengan orang yang ngejudge kamu pada akhirnya. Iya, dan kalau ngomongin soal ngejudge, Queen of Swords di bawahnya ada Ten of One. Iya, segala beban ini yang kamu tanggung ini, kesedihan ini, harusnya nggak seberat itu kalau kamu bisa memilah-milahnya, kalau kamu bisa apa ya, mungkin nggak semuanya harus kamu tanggung, mungkin ada sebagian yang harus kamu ya udah letakkan saja kayak gitu, ya udah simpen aja di bawah, sisanya baru kamu tanggung. Ini Ten of One aku nggak ngerasa semuanya harus kamu bawa sih. Iya, sama kayak ini kalau kamu ngadepin orang kok nyebelin banget ya, mungkin nggak semuanya soal apa ya, nggak semuanya soal kamu gitu, mungkin sebagiannya kayak dia emang orangnya aja lagi punya masalah gitu, bukan soal kamu yang kok gue mulu yang dijahatin, enggak sih. Mungkin sebagiannya soal emang dianya aja orangnya begitu. Di bawah High Priestess ada The Lovers ya. Ini soal komunikasi, soal kamu ngambil pilihan, dan mungkin kalau ngeliat The Lovers di atasnya High Priestess karena kamu berkomunikasi dengan Tuhan kamu kali. Iya. Aku ngerasa ya kayak yang tadi aku bilang, mendoakan orang yang mungkin udah jahat ke kita itu bukan soal orang itu, tapi juga soal kita. Itu ada pengertiannya, di situ ada komunikasinya. Gak tahu sih, ini mungkin ngelihatnya kayak ya nggak ada salahnya kalau nggak tahu ya, kalau aku belakangan
aku berusaha untuk nggak curhat atau nggak bilang ke siapapun. Aku nggak cerita soal aku berusaha nggak cerita soal orang lain ke orang lain, ngerti nggak sih? Soalnya itu yang ngebangun kayak omongan orang tuh dibangunnya dari situ, saat kamu cerita soal orang lain ke orang lain. Jadi kalau ada hal yang ngebantu apa ngeganggu aku, kok orang ini begitu ya, kada ya udahlah, bawa apa ya, bawa sholat aja, dalam artian nggak selama sholat tuh aku pikirin orang itu, nggak, tapi setelahnya aku pengen apa ya, kan beres sholat tuh pikiran jernih kan, aku pengen coba mengerti orang itu dari sudut pandang pikiran aku yang lebih jernih, kenapa sih orang ini begini kayak gitu. Dan ya udahnya aku doain ya semoga dia apapun yang lagi dia hadapin sekarang eh dimudahkan aja urusannya gitu, biar biar setidaknya dia nggak mempersulit urusan orang lain kalau urusan dia udah dimudahkan. Iya, dan komunikasi seperti itu perlu. Soalnya kadang kalau kita ngomong ke orang ini, misalnya kita ngomongin orang ke orang lain, si orang itu kemungkinan antara dia bakal setuju atau ngedebat kita, ngerti gak sih? Antara dia bakal, iya nih orang emang rese dari sononya, atau dia, enggak kok nih orang biasa aja sama gue, elunya aja kali kayak gitu. Dan aku nggak suka kayak gitu sebenarnya. Aku nggak, aduh anjir, aku males dia ntar kayak eh ntar omongan soal orang itu malah jadi berkepanjangan kayak gitu. Dan nggak deh, aku kalau ada masalah sama orang mending aku tanya aja sama penciptanya kayak gini, kayak ini kenapa sih ini kenapa sih nih orang begini. Ya iya dong, kalau komplain ya sama produsennya dong ya, kenapa komplain sama distributornya, kayak ngerti gak sih? Komplain langsung ke produsennya kayak gitu, nih orang kenapa begini ya. Di bawah Ace of Coins ada Justice, dan Justice ada di sininya ada Ace of Coins. Dan ini kayak keadilan yang bakal kamu dapetin untuk tiap hal yang hilang di hidup kamu, ketenangan kamu mungkin yang udah direnggut, ke apa ya, kebahagiaan kamu yang udah diambil kayak itu bakal kembali lagi ke kamu. Jangan takut soal itu. The Devil di bawahnya ada Two of Cups. Dan aku rasa ini dibalik hal yang kamu benci dari diri kamu sendiri, bahkan kamu bakal menemukan apa ya, uh, bagian dari diri kamu sendiri yang, atau gimana ya aku bilang, dibalik hal yang kamu benci dari orang lain itu juga bisa kamu temuin dari diri kamu sendiri gitu, bagian yang kamu benci dari orang lain itu. Dan kalau kamu bisa dealing dengan itu, kalau kamu bisa menerima bagian itu di diri kamu sendiri, kemungkinan besar kamu juga bisa menerima itu dari orang lain. Gini deh, kalau kamu heran kenapa nih orang sih julid banget hidupnya, dan kamu ngaca juga ke diri kamu sendiri, ternyata gue juga julid ya, dan kamu bisa deal dengan, oke deh gue juga julid ke orang lain, kenapa gue marah dijulitin sama orang lain, ngerti nggak polanya kayak gitu. Dengan kita apa ya, menerima keburukan yang ada di diri kita, kita bisa menerima juga keburukan yang ada di yang orang lain berikan ke kita. Ya, dan tapi kembali ya, keburukan itu konsekuensi dari keburukannya tetap tidak lepas. Jadi kalau ada orang lain yang ngelakuin hal buruk ke kamu, dia punya konsekuensinya, sama kayak kalau kamu ngelakuin keburukan ke orang lain, kamu pun punya konsekuensinya. Poinnya adalah dengan kita mengerti dengan kita mengerti kedalaman diri kita, baik buruknya diri kita, itu bisa ngebantu kita buat mengerti orang lain, baik buruknya orang lain kayak gitu. Dan di ujungnya Page of Cups sama di bawahnya Four of Cups, kayak yang tadi aku bilang, kalau kamu ngerti kamu tuh orangnya kayak gimana, baik buruknya kamu kayak gimana, mau ada orang lain ngomongin kamu buruk seburuk-buruknya pun, kalau kamu paham ya gue emang begitu, kamu gak akan keganggu. Dan kalau ada orang lain yang datang dengan segala keburukannya ke kamu, kamu juga akan keganggu. Kamu tahu kalau tiap keburukan tuh pasti ada konsekuensinya, sama kayak tiap kebaikan juga ada konsekuensinya, justice di sini. Jadi kamu kayak nggak akan terlalu apa ya, nggak akan kayak yang terlalu ambil pusing banget deh itu. Ya udahlah, orang lain emang punya masalahnya sendiri, kamu juga punya masalahnya sendiri. Ini nggak jadi beban emosional kamu berkepanjangan kayak gini. Gitu kali ya, grup 2 untuk readingan kamu kali ini. Ya, untuk arti mimpi kamu, semoga kamu apa ya, tadi nggak lupa, atau ini emang ini emang mimpi yang ngeganggu kamu dari kemarin, atau ya semoga aku nggak terlalu jauh kali ya dari itu soal mimpinya kamu. Soalnya aku biasanya kalau dream interpretation gini lebih enak dengerin orangnya langsung sih, ketimbang kayak menebak-nebak kayak gini, atau ketimbang aku bikin readingan kayak gini.
Ya anyway, grup 2, terima kasih banyak untuk supportnya, untuk like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke teman-teman kamu yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana, dan Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick up card reading kayak gini. Jadi kalau kamu ada tema khusus yang pengen aku bawain di readingan tarot pilih kartu kayak gini, kamu tulis aja temanya di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi terima kasih grup 2, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 3. Tema kita kali ini arti mimpi kamu. Ya, aku tahu ini cukup repetitif dan kayaknya ini bakal aku bawain tiap bulan. Ada aja sih dream interpretation yang bakal aku bawain tiap bulannya. Di sini kamu punya Five of Swords sama Five of Wands. Jadi semoga pas di intro kamu bener-bener fokus sama mimpi kamu, bener-bener kamu ingat-ingat lagi mimpi apa yang dari kemarin ngeganggu kamu atau cukup repetitif, kayak itu cukup berulang. Soalnya di sini kalau ngeliat Five of Swords sama Five of Wands kerasa banget mimpinya berulang. Lihat Five of Wands tuh orangnya banyak kayak gitu, kayak mungkin apa ya, mimpinya mungkin visualnya nggak selalu sama, tapi moodnya mirip kayak gitu. Yang jelas kalau ngeliat Five of Swords di sini ada pertarungan atau ada perkelahian. Kamu ada di tengah perkelahian dan nggak tahu ya, bisa jadi antara satu lawan satu atau kamu satu lawan banyak. Yang jelas di situ kamu terpuruk dan kamu kalah. Iya. Dan mungkin ada kesannya juga kamu mungkin mimpi dikeroyok orang, mungkin kayak gitu. Kayak itu cukup common sih, aku beberapa kali juga ada kayak gitu. Atau kamu mimpi lagi apa ya, ngadepin, lagi ada di konflik yang luar biasa besar, dan di situ kamu dibuktikan kalau kamu salah, kalau gitu. Kayak kamu terpojok kayak gitu. Kayak seolah semua keadaannya itu memojokkannya kamu. Pokoknya intinya kamu kalah deh di situ. Apapun, mau itu sesederhana kamu dikeroyok orang atau kamu lagi ngadepin konflik apapun yang memojokkan kamu, yang jelas di situ kamu kalah. Dan kamu nggak tahu ya, ada kadang kita kalau di posisi kayak gitu, begitu kita bangun kita ngerasa kalau apa ya, kalau misalnya kita kalah karena debat kayak gitu, begitu bangun kita tahu kayak anjir kok gue ngomong gitu ya, kayak itu. Ngerti gak sih? Harusnya gue nggak ngomong gitu. Yang mana kayak waktu bangun kamu tahu kok apa yang harus kamu lakukan biar bisa menang di situ, biar nggak kalah di situ. Tapi di mimpi itu kamu kalah. Ngerti gak sih? Kayak anjir, aneh banget. Gue kan tahu ya cara kerjanya kayak gitu, kenapa gue salah begini. Kan jadinya ngaco semuanya. Ada penyesalan kayak gitunya, kayak padahal secara sadar kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi di mimpi itu nggak kamu lakukan, yang pada akhirnya bikin kamu jadi kalah, bikin kamu jadi apa ya, keadaannya tidak menguntungkan di pihak kamu. Dan aku rasa kesadaran kayak gitu itu ngasih tahu aku kalau sebenarnya kadang mungkin dalam fase sadarnya kamu, pengetahuan kamu atau diri kamu yang lebih luhur, kamunya juga tahu kalau kamu tuh harusnya nggak ada di posisi ini sekarang. Mungkin sekarang kamu lagi ngadepin satu masalah pelik yang kamu sendiri nggak tahu jalan keluarnya harus gimana gitu. Dan nggak tahu ya, aduh ini bisa jadi banyak hal sih. Bisa soal kerjaan kamu, bisa juga soal, anggaplah sekarang kamu lagi blunder kali. Tapi kamu di sini nggak tahu blunder, kenapa kamu blunder di situ, kenapa kamu salah di situ. Kayak dari sudut pandang diri kamu yang lebih luhur kayak gitu, kamu tahu harusnya kamu ngapain. Dan dengan kamu mimpi kamu yang kalah, entah itu kalah berantem atau kalah argumen, dan setelah bangun kamu tahu harusnya ngapain atau harusnya kamu ngomong apa, itu ngebuktiin kalau kamu juga sebenarnya tahu kok cara kamu keluar dari konflik yang lagi kamu hadepin sekarang ini gimana. Kamu juga tahu harusnya kamu gimana. Sekarang mungkin belum, tapi mungkin
kamu yang 10 tahun lagi, ya iyalah dia kan udah ngelewatin masanya kamu sekarang ya. Cuma kalau kamu bisa mengakses kebijaksanaan itu, soalnya aku ngeliat kalau five of sword sama five of one, kalau kalau ditambahin dia jadi 10, yang mana kalau ngeliat anggaplah itu five of one, yang mana harusnya beban ini udah nggak perlu lagi kamu tanggung. Iya, sama kayak five of sword juga harusnya udah nggak kamu pikirin. Ngerti nggak sih? Bakal ada masanya kamu nggak mikirin lagi masalah yang lagi kamu hadepin sekarang. Dan kalau kamu beresin masalah yang kamu hadepin sekarang dari sudut pandang kamu di masa depan itu, masalah yang sekarang itu lebih gampang ketemu jalan keluarnya kemana. Gini deh, apa sih, gampangnya mungkin kalau aku sekarang lagi ngadepin masalah A gitu, dan aku nggak tahu gimana cara beresinnya sekarang, mungkin kalau di posisinya kalian di sini aku bakal oke, masalah A ini nggak bisa aku beresin sekarang, tapi kalau aku ngelihat diriku sendiri 10 tahun ke depan gitu ngadepin masalah A kayak gini, kira-kira aku bakal ngapain kayak gitu ya, yang mana 10 tahun lagi kita 10 tahunnya kita itu bakal lebih bijaksana, bakal lebih dewasa, dan anggaplah akumulasi dari segala blunder yang udah kita lewatin sekarang sampai titik ini tuh apa ya, itu yang ngebangun kebijaksanaan kita untuk sampai ke 10 tahun lagi kitanya itu. Aduh ini sulit nih ya, aku ngejelasinnya aja keringetan gila. Cuma yang jelas kamu nggak bisa ngelihat masalahnya cuma dari satu dimensi itu aja. Sama kayak kalau di mimpi itu kamu kalah berantem atau kalah debat, begitu bangun kamu tahu kan kamu harus ngapain. Kamu tahu kan harusnya kamu ngomong apa di situ. Iya, kelak juga masalah yang lagi kamu hadapin sekarang bakal terasa seperti itu. Mungkin 10 tahun ke depan kamu bakal inget ke masalah kamu sekarang dan kamu mikir, iya ya, gue juga harusnya begini kemarin tuh. Cuma kamu yang sekarang belum nyampe aja ke situ. Oke, di samping Five of Swords di sini ada the Devil, ada Three of Swords, ada Death. Oke, Eight of One, dan terakhirnya the Star. Oke. Mungkin ini yang ngejelasin kenapa kamu yang sekarang belum nyampe ke situ. Salah satunya mungkin waktunya belum waktunya kamu nyampe ke situ, fine. Itu fair enough. Kalau ternyata kalau kamu ngerasa ya sekarang aku masih ngerasa masih belum bisa beresin masalah ini karena emang belum waktunya aja, fair enough ya. Yeah. Tapi di sini mungkin ngebantu kamu untuk apa ya? Untuk nunjukin ke arah yang mungkin bisa kamu apa ya? Nyentil dikit lah kayak gitu. Di sini ada the devil mungkin. Yang bikin kamu masih agak sulit untuk keluar dari masalah kamu sekarang adalah kecenderungannya kamu, yang kamu nggak, yang mau itu kamu sadarin atau enggak, yang secara nggak langsung itu menghambat kamu, the devil. Ya, Three of One mungkin ada urusannya juga dengan sakit hatinya kamu yang masih belum bisa kamu lepasin. Mungkin cara kamu ngambil keputusan masih based on luka lama kamu, masih berdasarkan luka lama kamu ngambil keputusan. Dan kamu yang 10 tahun ke depan mungkin udah nggak terlalu mikirin lagi tuh luka kamu yang kayak gitu, kayak sakit hatinya kamu 10 tahun ke depan udah sembuh tuh. Jadi 10 tahun ke depan kamu tahu nih gimana caranya ngadepin masalah kamu sekarang, soalnya dia udah nggak memperhitungkan lagi sakit hatinya kamu di sini. Dan sakit hatinya kamu di sini secara nggak langsung jadi the devilnya kamu, jadi setan di hidupnya kamu. Mungkin kamu punya trauma apa gitu, kayak aku dari dulu punya trauma naik motor sebenarnya. Ya aku pernah aku pernah nabrakin motor gitu waktu lulus SMP, jadi sampai sekarang aku masih belum bener-bener berani gitu buat apa ya, buat bawa motor sendiri kayak gitu. Dan itu juga waktu belajar nyetir itu termasuk itu agak menghambat gitu, soalnya tiap kali aku ngeliat ada objek gitu di depan aku bakal agak nge-freeze gitu, ngerti gak sih? Jadi eh, itu agak sulit kalau aku belajar apa ya, waktu belajar take over kayak gitu, apa ya, belajar nyalip kayak gitu, kalau harus apa ya, harus masuk ke lane sebelahnya, harus eh, lawan arus sebentar buat nyalip. Aku kalau ngeliat ada objek apapun itu di depanku, aku bakal freeze gitu. Dan instrukturku waktu itu dengan sangat sabar ngajarin aku, belajarnya juga
lama gila aja untuk bisa keluar dari itu. Ada mobil di depan kamu jangan diem aja kayak gitu. Kayak iya, ada trauma di situ. Aku tiap kali ngelihat ada objek di depan aku kalau lagi bawa kendaraan, aku nge-freeze gitu. Dan aku harus belajar untuk ngadepin itu. Dan mungkin 10 tahun apa ya, dan ngerti gak sih itu, aku yang kemarin belajar nyetir umur 30-an ngelihat ke aku yang waktu itu belajar motor, apa ya, umur berapa ya, kayak 15-an kayak gitu. Kayaknya itu bisa apa ya, bisa ngingetin itu di depan ada tembok, lu jangan ngegas anjir. Oh itu ada tembok, ngerem apa jangan ngegas. Kayaknya aku pengen bilang gitu, coba agak konyol kalau aku bilang gitu, tapi yang jelas kita nggak bisa ngambil keputusan, uh, apalagi kalau kita lagi ngadepin konflik atau masalah kayak gitu dari luka lama kita sih. Ada death di center of the readingnya atau di tengahnya gini, yang mana kita harus ngebiarin bagian dari diri kita itu mati sebenarnya. Ya kita yang terluka itu kadang kalau udah parah banget lukanya, ya udah biarkan aja mati. Ntar juga bakal regenerasi lagi, bakal muncul lagi bagian. Ya regenerasi, ngerti gak sih, bakal muncul lagi. Bagian dari diri kita itu bakal tergantikan dengan sendirinya. Masalahnya kita cenderung untuk apa ya, untuk holding on, kita cenderung untuk bertahan dengan segala luka kita, seolah luka kita itu udah jadi bagian dari identitas kita. Itu yang menentukan identitas kita kayak gitu. Kayak nggak bisa. Eight of One di sini, kadang kalau udah terlalu lengket, ya udah berakar gitu si apa ya, si traumanya kayak gitu, udah jadi identitas. Emang untuk mengubahnya emang butuh cara yang radikal, ya apa ya, cara yang cukup intens gitu. Ya tapi kedepannya sih semuanya sebenarnya ya, untuk apalagi kalau ngomongin trauma, ngomongin luka lama, sebenarnya obatnya adalah gimana kita bisa lebih percaya sama masa depan sih kita. Soalnya trauma gitu, suara terbesarnya atau jeritan terbesarnya adalah kedepannya kita bakal ngadepin hal yang lebih buruk lagi. Jadi kita harus hati-hati. Trauma tuh kayak gitu. Makanya tiap kali dihadapkan dengan hal yang sama, jeritan itu makin apa ya, makin kencang di kepala kita. Dan the star di sini, ini adalah harapan baik kalau kedepannya nggak akan selalu seburuk itu kok. Nggak, kita udah dewasa, kita udah bukan anak-anak lagi, kita tahu gimana cara ngehandle konflik ini. Ya sama kayak gitu, kayak ya tiap kali aku nge-freeze, tiap kali kalau mau nyalip mobil di depan gitu, terus di depanku ada motor atau ada apa gitu, aku mikirnya kayak nggak, aku di mobil, aku nggak lagi di motor, aku aman kayak gitu kan. Itu ngebantu soalnya. Ya juga ya, kalau di motor kan kalau tabrakan dia kenanya langsung gitu kan, apalagi kalau nabrak tembok atau nabrak apa gitu langsung di depan. Kalau di mobil enggak, aku naik mobil sekarang dan seat beltku juga udah, aku pakai seat belt, dan kalau ada apa-apa aku nggak akan langsung kena tabrak, jadi aku aman di sini. Aku bisa lebih percaya diri nyalip orang kayak gitu. Tapi ya kalau udah terlalu sempit, terlalu mepet, nggak juga sih, aku masih agak takut. Tapi cuma yang jelas kayak gitu, aku yang sekarang bilang kalau kondisiku sekarang udah lebih dewasa, aku lebih apa ya, lebih aman. Kamu bilang itu ke diri kamu yang dulu, yang tersakiti kayak gitu, yang terluka dulu. Aku bisa lebih baik ngehandle konflik yang serupa kayak gitu. Di samping Five of One di sini kamu punya King of Cups, di atasnya The Devil lagi. Emang sih kadang si beban perasaan itu sih yang menjadi, yang bikin kita terperangkap, yang bikin kita apa ya, jadi stuck gitu kadang perasaannya. Kayak mentally kita tahu loh, kita udah lebih dewasa, kita lebih bijak, atau bahkan kita udah lebih ahli, tapi begitu dihadapkan dengan kondisi yang sama, perasaan yang sama itu muncul lagi, dan itu yang bikin kita stuck. Lihat Three of Swords, di bawahnya ada Wheel of Fortune. Kita nggak mungkin selamanya terluka di situ. Iya, ada masanya kita terluka, ada juga masanya kita apa ya, ada masanya kita kalah, ada masanya juga kita menang. Tapi yang jelas kita nggak bisa menerima, kita nggak cuma bisa fokus ke salah satunya doang. Kalau Three of Swords di sini kayaknya kamu terlalu fokus ke kalahnya kamu, ke lukanya kamu. Padahal kan menang kalah gitu kadang gantian ya. Iya, kalau kamu nggak mau apa ya,
Ya kalau kamu nggak mau main catur karena kalah, ya kamu juga akan pernah ngerasain menangnya, rasanya menang main catur, ya nggak sih? Jadi yang kayak gitu harus diterima. Di bawah that ada Eight of Swords, dan iya sih kadang ketakutan kita itu, keengganan kita untuk melepaskan ketakutan itu, untuk melepaskan luka hati kita itu yang memenjarakan diri kita sendiri, sama kayak the devil di sini yang bikin kita stuck. Tapi kuncinya adalah, kalau ngelihat Eight of Swords di sini, kuncinya adalah kita kita sendiri yang pegang kuncinya. Aduh, aneh banget. Kuncinya adalah ya, kalau kamu mau keluar dari keadaan kamu sekarang, kamu bisa sebenarnya. Terserah kamu ini mah. Soalnya kamu sendiri yang bikin kamu stuck. Kamu sendiri yang menempatkan diri kamu di penjara kamu sendiri ini. Di bawah Eight of One ada Three of Coins, dan ya ini kadang tindakan radikalnya mungkin kamu butuh bantuan orang untuk apa ya, untuk menyembuhkannya gitu kali ya. Kayak aku dulu jadi belajar nyetir aja deh ya, biar ada instrukturnya, biar aku nggak setakut itu lagi kalau di jalan. Dan instrukturnya juga dia cukup profesional sih, dia cukup ada pengalamannya juga kali yang ngadepin ngadepin yang udah trauma tabrakan di jalan kayak gitu. Jadinya dia tahu itu mobil di depan, woi woi jangan apa sih, jangan nge-freeze. Ya, dan orang-orang juga, kalau kamu apa ya, kalau emang kamu niatnya untuk menyembuhkan luka itu, aku pikir sih insya Allah ada aja sih orang yang bakal bantuin kamu kalau ngeliat Three of Coins di sini. Ya kalau kamu punya niat baik untuk menyembuhkan luka hati kamu kayak gitu, pasti kamu dipertemukan juga sama orang-orang yang juga punya niat yang baik ke kamu. Dan the star di bawahnya ada judgment. Harapan baik ini pada akhirnya memanggil kamu untuk bertindak. Ya harapan doang kadang nggak cukup. Nggak, harapan doang mah nggak cukup emang. Kamu harapan yang tidak melahirkan tindakan pada akhirnya, atau yang tidak melahirkan keputusan secara sadar kayak gitu, ya pada akhirnya cuma jadi harapan. Kamu tetap harus bertindak, kamu tetap harus uh, apa ya, wake up gitu ya, ngerti gak sih? Kayak kalau balik lagi ke awal, kamu di mimpi kamu lagi berantem, atau kamu lagi debat kayak gitu, dan kamu kalah, pada akhirnya kan itu jadi wake up call-nya kamu. Soalnya kadang karena kita kalah di situ, jadinya kayak anjir kok gue kalah ya di situ. Begitu bangun kita tahu, aduh harusnya gue begini gitu, kenapa nggak begitu ya waktu di mimpi. Ngerti gak sih? Wake up call itu yang pada akhirnya bikin kamu sadar, oh kamu tuh harus oh ternyata ini yang harus kamu lakuin di posisi ini, di kondisi ini kayak gitu. Iya, dan aku harap ini jadi wake up call-nya kamu, grup 3. Iya, dan setelah kamu bangun dari tidurnya kamu, mungkin kamu jadi sadar apa yang harus kamu lakukan untuk ngadepin konfliknya kamu sekarang ini. Gitu kali ya grup 3 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat likes, comment, dan support. Thank you banget yang udah likes dan subscribe. Dan kamu juga bisa ikut share video ini ke teman-teman kamu mungkin yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kamu cek aja zodiaknya kamu ada di hari yang mana, dan Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading kayak gini. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di tarot pilih kartu kayak gini, kamu bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi grup 3, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.